Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Nek. Mantap. Sekali lagi selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Nek. Iya, jadi pada pagi hari ini pertama kita akan membaca doa terlebih dahulu. Ayo silakan ketua kelas pimpin doanya. Berdoa, Ibu akan mengecek kehadiran. Yang hadir, dibacakan namanya ya. Adinda. Hadir, Mem. Oke, Alia. Hadir, Mem. Aldena. Apika. Hadir, Mem. Fitra Ramada. Hadir, Mem. Teki. Hadir, Mem. Yusri. Yusri. Hadir. Ya, Enjaki. Hadir. Nur Altria. Nuri Auliza. Hadir, Mem. Rama Maulana. Hadir, Mem. Revaldo. Hadir, Mem. Salsabila. Hadir, Mem. Salsabila Arbeti. Hadir, Mem. Siti Fadila. Hadir. Siti Marisama. Hadir, Mem. Siva Zahra. Hadir, Mem. Sapia. Deskia Amelia. Tadi pagi sarapan? Apa? Baunya apa? Sarapan pagi itu kesehatan. Ada yang nggak sarapan? Ada yang nggak sarapan? Sarapan Lila? Nggak sarapan. Sekarang kita akan menyanyikan bersama-sama lagu Indonesia. Ya, udah pada hafal kan? Sekarang silakan berdiri semuanya. Ayo. Jadi nak, hari ini kita akan mempelajari tentang kewajiban dan hak sebagai warga negara. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, ada coba yang mau Ibu
tanya ini. Ayo si Maisara. Kira-kira kewajiban sebagai warga negara ayo apa? Ayo siapa yang tahu kewajiban sebagai warga negara? Kalau gitu hak sebagai warga negara si Afika? Apa kewajibannya? Apa haknya yang kita dapatkan setelah kita menjalankan kewajiban sebagai warga negara? Apa? Iya. Mendapatkan fasilitas umum. Bagus. Kalau kewajibannya sebagai warga negara siapa yang tahu? Cinda? Kewajiban kita sebagai warga negara? Ayo. Kewajiban sebagai warga negara atas negara kita ini apa? Iya, negara kita ini Indonesia. Kewajiban kita sebagai warga negara ngapain? Membela negara Indonesia. Oke, bagus jawabannya, ya kan? Nah, setelah itu Ibu akan menyajikan yang namanya teks, ya. Sebelumnya Ibu akan buat kita menjadi berkelompok. Oke, sekarang Ibu tentukan siapa kelompoknya ya. Ya, yang ini kelompok 1. Boleh dimasukkan dulu di sana. Yang sebelah sana kelompok 2. Yang ini kelompok 3 dan yang sebelah sana kelompok 4. Sudah paham? Iya. Jadi kita baca dulu tujuan pembelajarannya ya. Dapat menemukan yang namanya kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga yang merupakan bagian dari warga negara. Kita tinggal di negara mana? Indonesia. Negara Indonesia. Kita warga negara Indonesia. Nah, dengan pelajaran ini kalian dapat menemukan apa itu hak dan kewajiban kalian sebagai warga negara di lingkungan keluarga atau sebagai anggota keluarga. Nah, yang kedua, menemukan kewajiban dan hak. Kemudian kita berdiskusi. Setelah itu, kita mengidentifikasi masalah dan menyelesaikan masalah. Termasuklah yang kemarin kita pelajari tentang memberi saran. Pernah kan? Nah, yang ketiga, kita melakukan wawancara. Jadi nanti wawancaranya itu antara teman dari kelompok yang satu dan kelompok yang lain. Dan suruh wawancara. Jadi ini kita membentuk kelompok. Nah, sebelum kita melakukan diskusi, sekarang mari kita baca teks tentang Siti Demam di halaman 147. Siti demam. Siti kepanasan saat pulang sekolah. Di malam harinya ia demam dan badannya panas. Ibu mengompres Siti dengan air hangat. Ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Ibu ingin Siti sehat. Ibu pun membawa Siti ke puskesmas. Sebagai warga negara kita berhak mendapat fasilitas tempat berobat. Oleh karena itu pemerintah mendirikan puskesmas dan rumah sakit. Di puskesmas dan rumah sakit ada dokter dan perawat yang bertugas. Dokter lalu memeriksa Siti. Setelah diperiksa, dokter memberinya obat dan vitamin. Dokter menyarankan agar Siti menjaga kesehatan. Ia harus banyak minum air putih hangat. Ia harus memilih jajanan yang sehat. Ia juga harus rajin mencuci tangan. Ibu dan Siti berterima kasih kepada dokter. Mereka senang berobat di puskesmas. Iya, kasih dulu tepuk tangan.
membacakan teksnya. Sekarang dengarkan baik-baik, Ibu baca. Baru nanti kita garis bawahi kata-kata yang belum kalian ketahui. Ibu nanti akan bertanya. Ya, Faldo? Sudah? Nah, sekarang dengarkan coba. Siti kepanasan saat pulang sekolah. Di malam harinya ia demam dan badannya panas. Ibu mengompres Siti dengan air hangat. Ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. Siti masih merasa demam. Saat bangun tidur, ibu ingin Siti sehat. Ibu pun membawa Siti ke puskesmas. Sebagai warga negara, kita berhak mendapatkan fasilitas tempat berobat. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan puskesmas dan rumah sakit. Di puskesmas dan rumah sakit ada dokter perawat yang bertugas. Dokter lalu memeriksa Siti. Setelah memeriksa, dokter memberinya obat dan vitamin. Dokter menyarankan agar Siti menjaga kesehatannya dan ia harus banyak minum air putih hangat. Ia harus memilih jajanan yang sehat. Benar ya, jajanan yang sehat. Ia juga harus mencuci tangan. Berarti setelah kita mau makan, kita harus cuci tangan. Kemudian ibu dan Siti berterima kasih kepada dokter. Mereka senang berobat di puskesmas. Sekarang apa kira-kira kata-kata yang belum kalian ketahui tentang teks itu? Ada di situ kata tentang apa ya? Puskesmas. Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu kepanjangan dari puskesmas? Pusat Kesehatan Masyarakat. Ada nggak puskesmas di daerah kita? Ada. Tiap daerah ada puskesmasnya. Kalau di sini ada kan? Nah, jadi puskesmas itu adalah pusat kesehatan yang didirikan di dekat masyarakat. Itu namanya puskesmas. Di buku kalian ada di halaman 148. Amati kembali teks Siti demam. Temukan kewajiban dan hak pada teks. Sampaikan hasil temuanmu di depan kelas. Ibu kasih waktunya 5 menit. Silahkan dicari jawabannya, dituliskan di bukunya. Nanti baru ibu tunjuk siapa yang membacakan hasil temuan. Tulis, ayo ditulis. Sudah selesai? Sudah. Sekarang silahkan siapa yang mau maju untuk kalimat yang menyatakan kewajiban. Ayo. Ya, Faldo silakan. Siti wajib menjaga kesehatannya. Iya, oke. Tepuk tangan dulu untuk si Faldo. Bagus, si Faldo itu anak hebat. Sekali lagi kasih anak hebat. Apa tadi anak hebat? Yang kedua siapa mau nyoba? Aljena, boleh. Aljena. Bacakan Aljena yang ada di dalam teks Aljena. Kita berhak mendapatkan fasilitas mendapat berobat. Iya, kita berhak mendapatkan fasilitas berobat. Itu tadi ada semua di dalam teks. Oke, sekarang tepuk tangan dulu untuk si Aljena. Ya, semangatlah Aljena Aljena Oke. Tadi temannya si Faldo dengan si Aljena sudah membacakan hasil temuannya mengenai kalimat kewajiban dan ayo sekarang kita ulangi lagi. Pada cerita atau pada teks Siti demam yang didapatkan si Faldo tadi, kalimat kewajibannya adalah si
si Siti harus menjaga kesehatannya. Kemudian apa hak yang didapatnya? Mendapatkan fasilitas tempat berobat. Kemana kita kalau pergi kalau berobat? Puskesmas. Selain ke puskesmas kemana? Ke rumah sakit. Bagus. Berarti sudah tahu ya apa itu hak, apa itu kewajiban sebagai warga negara. Kalau kita sakit, kita boleh pergi ke rumah sakit atau ke puskesmas. Kalau kita mau bermain kemana? Ke taman bermain. Disediakan ya kan? Iya, ada disediakan dari pemerintah. Nah, setelah ini, menurut kesepakatan kita tadi, kelompoknya sudah Ibu bagi. Nah, sekarang perhatikan di layar. Apa katanya di situ? Diskusikan dengan temanmu yang merupakan kalimat tentang kewajiban dan tentang hak sebagai warga negara. Sudah dibaca tadi teksnya kan? Berarti sudah bisa mencari kalimat tentang kewajiban dan warga negara. Diskusi kelompok. Ibu bagi kertasnya, masing-masing berdiskusi apa kira-kira kewajiban dan hak sebagai warga negara yang selain disebutkan temannya tadi yang sudah kita baca di dalam teks. Bisa? Bisa. Ya, sekarang Ibu bagikan kertasnya satu-satu. Oke, itu kelompoknya. Sudah, sekarang tuliskan dulu kelompoknya kelompok berapa. Terus nama-nama kawannya siapa aja. Iya. Kita berdiskusi selama 15 menit. Ya, baru nanti kita bacakan hasil diskusi masing-masing, kemudian kita tempelkan di papan tuh. Iya, oke. Sudah ya, waktu diskusinya dimulai. Ya. Tapi kita akhir gitu Pak. Nah, sekarang sudah 15 menit. Ada kelompok yang sudah selesai? Sudah selesai? Sudah? Sudah. Oke, sekarang kita mau membacakan hasil diskusinya. Saya mulai dari si Rama. Silakan maju ke depan, bacakan hasil diskusinya. Pak Rama. Dari kelompok 2. Kita kasih dulu tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Hasil diskusi kelompok 2. Namanya sebutkan. Nama aplikasi Pak Jaki Alia. Kalimatnya menunjukkan kewajiban. Siti harus rajin mencuci tangan. Iya. Harus banyak minum air putih hangat. Iya. Siti wajib menjaga kesehatan. Siti memilih jajanan yang sehat. Iya. Satu lagi. Kalimat yang menunjukkan hak. Mereka senang berobat di puskesmas. Siti berhak diperiksa dokter. Siti dikompres dan digeluti saat sakit. Ya. Kita berhak mendapat fasilitas tempat berobat. Iya, tepuk tangan dulu. Benar nggak tadi yang dibilang si Rama? Ada nggak semua dalam teks? Ada. Ada. Pertama katanya kewajibannya si Siti berhak menjaga kesehatannya. Kemudian apa lagi? Si Siti memilih jajanan sehat. Setelah itu apa lagi? Coba Nuri. Bacakan punya Nuri. Setelah menjaga kesehatan, memilih jajanan sehat, apa lagi kewajiban si Siti? Nuri? Banyak minum air putih. Kemudian haknya apa yang didapatkannya? Mereka senang berobat ke puskesmas. Setelah itu apa lagi? Mendapat fasilitas berobat. Siti dirawat ketika sakit. Sekarang semua hasil
ditempelkan di papan tulis. Sekarang kalian sudah menuliskan di bukunya masing-masing? Sudah? Sudah? Ini suaranya sudah? Oke, berarti sudah ditulis hasil diskusinya masing-masing pada buku kalian masing-masing. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran 2 kita mengenai kewajiban dan hak, yaitu mencari masalah dan menyelesaikannya. Ayo kita lihat di papan tulis. Nah, katanya amati kembali teks Siti Demam, tulislah kalimat yang menunjukkan masalah. Kemudian tuliskan juga cara mengatasinya. Berarti di sini dituliskan masalahnya. Kemudian di sini dituliskan cara mengatasinya. Tadi kan sudah kita baca, si Siti tadi katanya demam. Itu sekarang bagaimana cara mengatasinya dan apa masalah yang ada di dalam teks. Jadi satu-satu suruh atau ibu suruh ke depan untuk menuliskan masalahnya dan cara mengatasinya. Sebelum itu kerjakan dulu di buku tulisnya masing-masing. Ya, silakan kerjakan terlebih dahulu. Ibu kasih waktunya 5 menit. Setelah itu maju ke depan. Oke. Ayo, masalahnya nomor 1. Apa yang ditemukan dalam teks? Oke, katanya badannya demam dan panas. Badan siapa? Siti. Oke, siapa yang bisa menuliskan cara mengatasinya? Boleh si Alfi. Ayo, maju Alfi. Ini kan tinggal kita mengamati teks yang sudah kita baca. Dinda mengompres pakai air Alia. Iya, ayo masalah cara mengatasi nomor 2. Siti Umaira. Maisa, satu aja nanti cara mengatasinya. Pembelajaran kedua ini pembelajaran terakhir. Tunggu Bang. Jadi ini pembelajaran kita terakhir mengenai jajanan sehat. Sekarang silakan buka halaman 150. Alia, ini pembelajaran terakhir tentang jajanan sehat. Tadi setelah kita baca di teks
jajanan sehat. Jadi sekarang yang Ibu tanyakan, apa yang dimaksud dengan jajanan sehat? Apa itu jajanan? Ayo. Makanan ya? Sehat. Kalau sudah sehat itu mengandung apa? Gizi lengkap. Terus apa? Bersih. Sekarang apa yang kita temukan di sini? Apa saja contoh jajanan sehat? Siapa tahu contohnya? Apa contohnya? Tadi kata kalian jajanan. Jajanan itu adalah makanan atau minuman yang siap santap. Artinya jajanan sehat itu jajanan yang udah bisa begitu kalian beli, kalian makan. Ya kan? Contohnya sudah. Contohnya apa tadi? Ayo, jajan sehat yang menurut kalian contohnya apa? Ibu kasih contoh saja satu. Martabak mini, itu jajanan sehat. Ayo. Apalagi yang kalian jumpai jajanan sehat di sekolah? Risol, boleh. Boleh, bakso, boleh. Katanya di sini apa yang dimaksud jajanan sehat? Jajanan sehat itu jajanan yang tidak berpengawet sama sekali. Artinya tidak apa tadi? Egi? Apa tadi jajanan sehat? Jajanan yang bergizi, tidak ada cat pewarnanya, tidak ada pengawetnya, itu yang dimaksud jajanan sehat. Contohnya tadi udah dapat apa aja? Risol, lagi apa? Bakso, lagi apa? Tahu isi, boleh. Nah, mengapa kita harus memilih jajanan sehat? Ayo, Dinda, kenapa kita harus memilih jajanan sehat, Dinda? Supaya apa? Supaya kita sehat. Iya, tidak terkena penyakit. Selain bergizi, jajanan sehat itu juga harus bersih, ya kan, tempat jualannya bersih, tidak ada terhinggap lalat, ya kan, ditutup dengan rapat, itu baru namanya jajanan sehat. Mengapa kita harus memilih makanan yang sehat? Buat apa? Fitra, buat apa kita milih makanan yang sehat? Supaya tubuh kita sehat. Iya, supaya tubuh kita sehat. Jadi nak, di sini perhatikan. Carilah jawaban pertanyaan atas wawancara di atas. Tadi kan udah diwawancarai kalian. Kalian menjawab, ya kan? Yang pertama kan hasil wawancara yang tadi. Apa aja? Apa itu jajanan sehat? Kemudian contohnya. Kemudian manfaatnya. Setelah itu dituliskan di bukunya masing-masing. Nah, Ibu rasa hanya sampai di sini saja pembelajaran kita. Sekarang Ibu akan bertanya atau kita simpulkan pelajaran kita yang tadi. Dari teks yang kita baca tadi tentang Siti dengan hak dan kewajiban dan hak si Siti sebagai warga negara. Pertama katanya si Siti wajib menjaga kesehatannya. Setelah dia menjaga kesehatannya, apa saja yang didapat si Siti? Mendapat fasilitas berobat. Kemudian apa lagi haknya? Apa lagi? Hak si Siti tadi apa lagi? Ayo Fitra bacakan haknya. Siti pertama tadi mendapat tempat berobat. Kemudian setelah
kalian masing